Basuki bilang tadi, di dadanya Agustan ada salib. Salib. Tambah parah, Bang. Iya, iya, iya. Hmm. Itu bagaimana menurut bukan? Nggak bisa jawab karena nggak bisa bahasa Arab. Ya di situlah bagus di situ. Hmm. Nggak bisa jawab. Hmm. Ini tolong bantu klik tombol subscribe ya dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel Gereja YouTube. Bersama saya, wartawan Gereja YouTube yang baru terima Tuhan Yesus dan akhirnya melayani di Gereja YouTube. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ini, saya bisa melayani di Gereja YouTube ini. Baik, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang, khususnya saya sendiri. Baik, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat, video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dengan video ini kita dibenarkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Jangan lupa bagikan video ini, karena bagian dari pemberitaan Injil ini adalah membagikan video ini ke grup WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Itu adalah bagian dari pelayanan memuliakan nama Tuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama nonton video berikut ini. Pergi ke jalan enggak? Ku tantang mereka, ayo kita sama-sama berdoa. Kau berdoa kepada Allah SWT dalam bahasa Arab, doakan biar aku kena azab. Aku berdoa kepada Tuhanku Yesus Kristus supaya kau kepada Bapa di sorga, kau kuserahkan di dalam tangan iblis. Kita buktikan siapa Tuhan, siapa yang lebih unggul, kan? Tuhan siapa yang benar-benar ada. Sampai hari ini tidak ada yang berani menerima tantangan itu, kawan. Kenapa mereka tidak berani, kawan? Kalau aku kayak mereka, ayo, kan gitu. Silakan, dia langsung buat gini, langsung baca tahap apa. Aku juga berdoa gini aja, slow. Iya ya, menarik ini. Kenapa sampai hari ini nggak ada yang berani, kawan? Padahal dia katanya beriman, punya Tuhan, punya sorga, punya semuanya. Dia pemilik jiwa, dia pemilik segala macam. Tuhanku juga gitu, dia begini bogono, dan dia membuktikan ada orang yang masuk di sorga, Tuhan sana belum membuktikan apa-apa. Mereka mungkin ragu, kawan, dengan Tuhan mereka, karena mereka tahu Israel aja diserbu 13 negara, keho perterangan Tuhan sama Tuhan. Paul Zhang dengan tanpa ragi nggak mati-mati, sementara Agustan mati. Padahal sama mereka menantang. Nah kayak gitu, kawan. Iya bagus ya. Sampai hari ini belum ada. Maunya ada dong yang mengajukan tantangan. Oke, saya terima tantangan Mustang Debater. Aku doakan kau ke dalam tangan Allah SWT, biar kau diazab. Dan aku juga bilang, oke, aku akan serahkan kau ke dalam tangan iblis. Kita tinggal menunggu. Sekali-sekali Tuhan kita lagakan, kau bilang, kawan. Ternyata manusia bisa melaga Tuhan, kawan. Caranya bagaimana? Israel dengan peperangannya.
kita di Indonesia dengan azab mengazab. Si Zain, saya nggak bohong kawan, nggak bohong. Kalau bohong saya kawan, aduh sudahlah. Waktu itu di teleponnya aku, Le, tanggal 31 Desember, percaya kau Le, Samparagi akan meninggoy. Alah, kau nggak usah begitulah, aku lagi nyetir. Nggak usah kau cobai Tuhanmu, itu nggak baik. Percayalah kau Le, katanya. Besok tanggal 31. Jain, siap kau ini tanggal 31. Tenang kau Le, di teleponnya Le kan. Malam nanti sebelum jam 12:01, dia sudah meninggal. Pas jam 12:01, tap live Samparagi. Kue dia, bro, kau harus live bro. Udah banyak ini mengharapkan kau mati, kau bilang. Kalau mau masuk bro, masuk ini link. Cuman aku malas dan ngantuk jam 12. Live lah dia Samparagi. Kulihat masih sebentar, habis itu aku tidur ketawa aku sambil tidur. Pas besoknya, telepon lagi dia. Lai, coba kau tonton dulu Julius Setiadi. Katanya Samparagi sudah mati. Ah, yang benar kau. Tadi malam masih live. Kata Julius itu bukan Samparagi, tapi yang diserupakan katanya. Dari mana kau tahu yang diserupakan? Kan bisa pakai software, pakai apa perangkat ini. Dalam hatiku memang kalian semua dibodohi si Julius, ku bilang. Memang goblok kawan, apa boleh buat. Halo Pak Effendi Usman, selamat malam. Itu tadi ada nanti nomornya aku WA-kan ke Pak Effendi ya. Mikrofonnya Pak didudukkan. Oke, siap. Salam Bang Rudi. Selamat Halo, malam. silakan. Suara saya jelas ya, Bang Rudi ya? Oh jelas, jelas. Oke, pertama sekali saya ingin memberikan apresiasi kepada Bang Rudi mengenai diskusi dengan siapa itu? Dengan Aristo. kawan Aristo malam kemarin ya. Itu luar biasa Bang. Saya banyak belajar juga ini. Banyak belajar dan harus banyak belajar ya. Di satu sisi dia berkata, jangan kau ceritakan tentang Yesus sama aku. Tetapi di sisi lain dia itu terus yang dia bahas. Mengenai ketuhanan Yesus, mengenai kematian Yesus. Tapi ketika Bang Rudi menjelaskan tentang kematian Yesus, kenapa dia harus mati, tentang keilahian Yesus, dia melarang. Nah ini kan lawak-lawak ini dia itu. Benar-benar lawak-lawak dia Bang. Nah lalu kembali ke ke judul yang Bang Rudi buat malam ini ya. Mengenai pembelaan Ustadz Kainama, sebenarnya bukan saja Ustadz Kainama, tetapi teman-teman Ustadz Kainama juga membela almarhum. Mereka berkata almarhum pasti masuk surga. Pasti itu. Tetapi tidak ada satu ayat pun tentang kepastian teman-teman mereka. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran maupun hadis mengenai kepastian keselamatan. Itu tidak ada. Tidak ada. Apalagi kita melihat masa hidupnya, bagaimana dia menentang Tuhan Yesus, bagaimana dia menghina Alkitab, bagaimana dia menghina dan mengolok-olok orang Kristen. Dia belum minta maaf. Nah. Lalu yang ketiga, Bang Rudi, si Agustan ketika masuk Islam, dia disyahadatkan. Mau meninggal pun masih disyahadatkan, Bang. Berarti kafir. Iya. Mau meninggal pun si Agustan itu masih disyahadatkan. Artinya apa? Itu ada satu keyakinan pada diri mereka secara tidak langsung bahwa mereka tidak yakin akan selamat. Sehingga butuh banget untuk disyahadatkan kembali. Nah hal ini tidak ada orang yang paham. Kenapa aku disyahadatkan kembali? Dan kenapa kita mensyahadatkan kembali mereka yang mau meninggal? Apakah dia tidak yakin dengan Islamnya? Apakah dia tidak yakin dengan keyakinannya? Tidak yakin dengan imannya? Nah sekarang saya ingin meminta kepada Bang Rudi untuk membuka satu ayat supaya teman-teman bisa melihat surat Al-Qasas ayat 67 Bang. Oke, tunggu surat 28 ya. Al-Qasas ayat 67. Sebentar. Surat 28. Jadi saya teringat itu ucapan Ibu Dr. Indri itu ya. Saya nggak mau bersyahadat katanya. Orang saya Islam ngapain disuruh bersyahadat? Kalau saya bersyahadat berarti saya kafir. Itu mau mati disyahadatkan berarti kafir. Iya, mau meninggal disyahadatkan kembali. Iya. Ya, kubacakan Pak ya, 67. Iya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Apa Bang situ Bang? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ya.
Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang beruntung. Beruntung. Sekarang satu ayat lagi, Bang. Toha ayat 74. Surat Toha ayat 74. Taha, sebentar ya, ayat 74. Surah berapa Taha itu? Taubah. 90 ya, kalau nggak salah. Ya, 20. Toha Taha ayat, ini 74. kan Taha ayat 74. 74. Ya, aku bacakan ya. Sesungguhnya, barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, buka kurung tutup kurung, terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup, buka kurung tutup kurung, tidak dapat bertobat. Nah, Ya. la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya, wa la yahya fihi, dan tidak hidup di dalamnya. Artinya orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, orang tersebut tidak mati di dalam neraka dan tidak hidup di dalam neraka. Nah, apakah almarhum masa hidupnya kita melihat bagaimana olok-olokan dia terhadap Yesus, Ya. terhadap Alkitab? Dia sudah melawan surah Anam 108. Benar. Jangan memaki. Nah, Gitu ya. itu bagaimana? Nah, kenapa Ya, harus disyahadatkan kembali lo? Kenapa harus disyahadatkan kembali? Kenapa tidak ada satu kepastian keyakinan seseorang itu kalau dia mati pasti masuk surga? Tidak perlu lagi kau syahadatkan aku. Aku sudah bersyahadat dan aku mati. Aku tahu kemana Tuhan membawa aku. Itu belum lagi kita bicarakan mengenai azab kubur, Bang. Mungkar wa Nakir datang. 3 langkah pulang. 3 langkah pulang orang penziarah kubur yang mengantarkan jenazah, Bang. Langsung 2 malaikat datang, Mungkar wa Nakir namanya. Nah, langsung malaikat Mungkar wa Nakir bertanya kepada Agustan. Ya Agustan, man rabbuka. Agustan nggak bisa bahasa Arab. Itu bagaimana? Diketuk kepalanya kalian, dihantam ya. Agustan nggak bisa bahasa Arab. Ditambah lagi seperti Bang Domba Suci bilang tadi. Di dadanya Agustan ada salib. Salib. Tambah parah, Bang. Iya. Itu bagaimana? Mana rabbuka? Nggak bisa jawab karena nggak bisa bahasa Arab. Ya di situlah mampus di situ. Nggak bisa jawab. Ya, lalu ditanya lagi, mana nabiyuka? Siapa nabimu? Nggak bisa jawab juga. Ustaz saya, Bang, Ustaz saya pernah berkata kepada saya begini. Ketika malaikat Mungkar wa Nakir bertanya dalam kubur kepada si mayat tidak bisa jawab. Lalu dipukullah di tangan malaikat Mungkar wa Nakir, Bang, ada besi yang menyala-nyala. Katanya besi itu diambil dari neraka. Nah, besi itu, Bang, dihantam kepada si mayat. Mana rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mayat gak bisa jawab. Saya belum pernah menemukan dalil ataupun hadis, Bang, ataupun ayat Al-Quran. Nanti malaikat bertanya dalam bahasa ibu. Misalnya Bang Rudi orang Batak, Bang Rudi sudah meninggalkan kekristenan, datang malaikat ditanya dalam bahasa Batak. Siapa Tuhanmu? Bang Rudi, pasti Bang Rudi bisa jawab karena bahasa Batak. Iya. Tapi malaikat yang datang itu malaikat yang pakai bicara dia bahasa Arab. Agustan nggak bisa jawab. Ustaz saya bilang dipukul itu, Bang. Ketika dipukul masuk mayat, ya mayat itu masuk ke 7 lapis bumi, Bang. Lalu dicongkel dengan jari, dengan kuku malaikat, dicongkel. Ditanya lagi hal yang sama. Begitu terus-terusan. Yang paling enak siapa? Yang paling enak di sini adalah orang yang kaya, istilahnya Ustaz. Bila dia kaya raya, Pak, begitu salah satu ahli bait keluarganya meninggalnya, orang tersebut, ahli tersebut menyewa untuk orang yang ngaji di kuburan. Baca Al-Quran selama 7 hari 7 malam. Dan itu, Bang, bayarannya mahal. 7 hari 7 malam. Tujuannya apa? Agar malaikat Mungkar wa Nakir tidak datang. Ada. Baru tahu aku. Malaikat Mungkar wa Dibayar Nakir juga ya.
Nggak ada Tapi yang itu gratis ya, tidak termasuk. putus-putus, Bang. Tidak putus-putus. Hmm. Dibayar, Bang. Tidak ada yang gratis, dibayar. Itu Bang, Hmm. tidak boleh putus. Makanya kalau dia kaya raya, tersebut menyewa 3 kelompok. Ketika kelompok pertama tidur, ngantuk, kelompok kedua baca baca Al-Quran. Lalu dua-duanya kelompok ini kecapean, masuk kelompok ketiga. Bagi dengan orang yang miskin, yang punya berkat. Ya sudah, ikuti aturan Tuhan. Tidak langsung orang yang mengantarkan jenazah pulang. Langsung malaikat datang. Banyak itu. Dan menurut sebuah hadis, ada 2 hal yang menghantui umat manusia. Ini tapi bukan kita, Bang, ya. Sekalipun kita termasuk manusia. Apa itu? Yang pertama, sakratul maut. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari sakratul maut. Sehebat-hebat amal kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, ketika ditarik itu sakitnya minta ampun, diceritakan dalam hadis. Sakitnya ampun. Nah, bagaimana masa hidupnya dia menjadi ada tato salib di dadanya, itu bagaimana? Jangan lagi jawab, Bang Rudi. Nah, yang kedua, tidak bisa seseorang menghindar dari siksa kubur. Tidak ada yang bisa menghindar dari siksa kubur. 2 hal ini tidak bisa dihindari oleh seseorang. 2 hal ini. Maka saya selalu berkata kepada teman-teman, orang-orang yang saya layani, ayo ikutlah yang pasti-pasti. Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Nah, Allahu lihadat dunia. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Cuma saya syukur kepada Tuhan. Saya sering di lapangan itu dalam penginjilan, Bang, saya sering kutip Injil dalam bahasa Arab. Mereka berpikir itu hadis yang saya kutipkan. Ada yang berpikir itu Al-Quran yang saya kutipkan. Padahal Injil dalam bahasa Arab. Saya bilang, ahabballahu lihadzal dunya. Kamu tahu nggak? Mana bukti cinta Tuhan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bernama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada sebuah kata-kata bijak mengatakan, ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Inilah dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, itulah kelebihannya, Bang. Nah, jadi saya ingin memberikan apresiasi kepada Bang Rudi. Dan yang paling penting jaga kesehatan, Bang. Ya, jaga kesehatan. Nanti, Bang, saya punya buku. Mungkin bisa jadi referensi bagi Abang. Sangat bagus, saya akan kirimkan ke Abang buku. Ada buku dari saya, Bang. Bagus sekali bukunya. Nah, nanti saya akan kirimkan ke Bang Rudi. Bang Rudi kasih alamat saya kirimkan bukunya, Bang, ya. Siap. Oke. Terima kasih, Oke. Bang. Shalom. Ya. Oke, saudara. Itu dia videonya. Cukup menarik ya, kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi update dan menarik lainnya. Oh ya, saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara di YouTube ini mengenai kegiatan kemarin itu ya saudara, yaitu mengenai membantu pertumbuhan gereja, membangun jemaat-jemaat yang ada di daerah. Sebagai sesama manusia kita saling mendukung. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita ya. Ya, yang sudah mendoakan juga. Kalau namanya ikut donasi, Tuhan berkati saudara-saudara. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Karena gereja YouTube ini masih banyak program-program. Bahkan kita ada namanya program membantu gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak, saudara. Kita coba untuk emas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak, saudara, tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak gitu. Bahkan bisa dibilang tidak pantas disebut tempat ibadah gitu ya, membahayakan jemaat. Maka dari itu kami gereja YouTube mencoba membuat kegiatan CMC,
yaitu gerakan membangun gereja. Tujuan dari CMC ini, tugas dari CMC ini banyak, saudara. Salah satunya, selain membangun wujud atau raga gereja atau dibilang fisik, biar layak digunakan, selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja tersebut gitu ya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan IMB atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita bantu coba agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin, gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinan. Gitu ya saudara. Nah kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, soal GMG ini, ayo jadi member gereja YouTube. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di pedesaan, di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat member? Karena kita khawatir juga bisalah artikan, bisalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial dan tidak mau diumbar-umbarkan. Itu kesepakatan kita bersama tim, biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Coba, bagaimana mencobanya? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa. Yuk jadilah member. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Saudara juga bisa mendukung dan ambil bagian dalam pelayanan gereja YouTube ini. Selain itu bisa berdonasi untuk pelayanan ini melalui nomor rekening. Nomor rekening yayasan kami bisa ada di kolom deskripsi setiap video-video yang ada. Karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, satu lagi, ada yang nanya, berapa sih bisa dukung untuk kegiatan pelayanan kita di daerah ini, Bang? Saudara-saudara, untuk mendukung pelayanan ini berapapun bisa, saudara. Di sini ayo bergandengan tangan saja gitu. Bisa 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, dan seterusnya. Tentu akan sangat berdampak bila pada akhirnya kita sama-sama melakukannya. Sama-sama bergandengan tangan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak akan mengalami kekurangannya. Karena sumber berkat itu Tuhan sendiri, dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab berkata, bilang barang siapa yang menabur kepadanya pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara gereja YouTube udah paham kan tentang hal ini? Tapi yang jelas, poin terpenting adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu. Itulah yang paling penting. Mari kita saling bahu-membahu.
Ya, saudara-saudara. Oh ya Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, semuanya itu mengenai kegiatan GMG Gerakan Membantu Gereja tadi ya. Oh iya, satu lagi ada pengumuman yang mau nanya. Kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak, ibaratnya masih 30-50% gitu, gerejanya, hancurnya gitu, paling tidak gitu ya, 50%. Dan gerejanya itu ada di sekitar saudara, saudara bisa infokan kami. Atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up karena sudah ada beberapa gereja juga kita laksanakan. Jangan malu, karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang tanya dari mana sumbernya, dananya Tuhan pasti sediakan gitu ya. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak saudara-saudara yang kita pegang perihal ini, lagi berjalan juga ada gitu. Jadi jangan malu, infokan langsung biar kita follow up. Kalau gereja itu layak kan kita juga senang saudara. Apalagi makin banyak gereja-gereja yang bertumbuh gitu. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube, channel YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema penuaian jiwa. Ya kan, penuaian jiwa, murtadin dan sebagainya. Kita tampung juga, tapi kalau jiwanya sudah dicari tapi tempatnya tidak ada, sama juga gitu ya, sama aja omong kosong itu kan. Maka dari itu kita terus bergerak dan menjalankan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuman buat sekedar tontonan tapi bisa jadi tuntunan. Itu saudaraku, terima kasih, salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all, saudaraku. Haleluya. Salam dari saya, wartawan Injiro.